Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya seseorang itu, maka jangan tanya kepada orang-orang di luaran. Tanyalah kepada orang yang terdekat dengan dia. Tanyalah kepada anggota keluarganya. Maka saudara akan tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Kenapa saudaraku? Oleh karena di dalam dunia ini kita tahu bukan bahwa yang nampak di luar dari diri seseorang itu belum tentu sama dengan yang nampak di dalam rumah saudara. Saya kira saudara jemaat sekalian juga banyak melihat berita-berita, memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan banyak keluarga saudara, bahwa ada orang-orang yang di luaran sana sudah seperti Tuhan baiknya, kata orang banyak. Ya, ini orang baik sekali, ini orang luar biasa, sudah seperti Tuhan. Tetapi orang yang sama itu ketika ditanyakan kepada orang rumahnya, maka orang rumahnya akan mengatakan, bagi orang luar dia seperti Tuhan, bagi kami dia seperti hantu. Tuhan hantu. Apakah saudara sungguh-sungguh adalah orang percaya? Apakah saudara sungguh-sungguh adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Orang yang kemudian tidak menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang kemudian mengatakan, kenapa saya jadi Kristen? Oleh karena orang tua saya Kristen, saya lahir di suku Kristen, maka saya Kristen. Tidak saudara, iman itu bukan iman yang diwariskan begitu saja karena keluarga kita Kristen. Iman itu harus dimiliki secara pribadi ketika seseorang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan baru akan dimulai ketika kita memiliki momen menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Apakah engkau dekat dengan Tuhan? Apakah engkau berakar di dalam firman Tuhan? Apakah engkau melayani dan mempermuliakan Tuhan? Itu hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, saya bawa tali. Tali ini, tali rafia ada dua warna. Warna hijau dan warna yang merah, saudara. Nah saudara, hidup kita di dalam dunia yang 70-80 tahun ini, itu seperti tali yang pendek yang warna hijau ini. Inilah hidup kita 70-80 tahun itu. Inilah hidup di tengah dunia ini. Kita berpikir di sini, kita melakukan segala kegiatan kita di sini di dalam 70-80 tahun. Tapi Paulus ingin mengingatkan, hai anak-anak Tuhan, jangan cuma mikirkan yang ada di sini. Jangan cuma memikirkan dan berjuang untuk kehidupanmu yang ada di sini. Sebab engkau masih punya kehidupan setelah ini. Setelah kematian itu bukan akhir daripada segalanya, itu justru adalah awal dari sebuah kehidupan kekal yang panjang. Ini tali nggak cukup panjang. Ya, kalau kita bicara tentang kekekalan, tali ini nggak ada habisnya. Dan dibandingkan dengan kehidupan kita 70-80 tahun ini, maka saudara ini begitu pendek. Tapi berapa banyak orang-orang dalam dunia ini, termasuk mungkin orang-orang Kristen, yang hanya memikirkan yang sementara ini, yang begitu pendek ini. Tidak memikirkan tentang apa dampaknya di dalam kekekalan itu saudara. Nah Paulus ingin mengatakan, pikirkan bukan hanya yang ada di sini, tetapi pikirkanlah yang ada di sorga di dalam kekekalan itu. Waktu saya ngomong seperti ini saudara, saya membayangkan akan ada orang-orang Kristen yang mengatakan, puji Tuhan. Pikirkan hal-hal yang di sorga bukan yang di bumi. Karena itu mulai besok saya berhenti kerja. Kan gak usah mikirin yang di bumi. Ya, ini tadi didoakan anak-anak sekolahan mau asas. Baru dengar itu ya, namanya baru lagi ya, bukan ujian akhir, tapi asas. Ya, mau ujian anak-anak sekolahan. Ujian itu bikin susah. Orang anak-anak dengerin khotbah ini saudara, lalu kemudian puji Tuhan. Papi, mami, besok saya sudah mau lagi sekolah. Katanya pikirkan bukan yang di bumi, yang di sorga. Ya, jadi ngapain sekolah, bikin susah diri. Ya, di bumi sorga aja. Bagaimana caranya? Ayo kita ke gereja lebih sering. Ayo kita pelayanan lebih banyak. Ayo kita habiskan waktu kita di tengah-tengah kehidupan gereja saja. Dan melakukan hal yang berhubungan dengan kegiatan gereja saja. Karena di luar itu tidak penting. Apa itu maksudnya? Bukan saudara, bukan.
Paulus ingin mengatakan justru sebaliknya. Dia ingin mengatakan bahwa kalau engkau benar adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka pikirkan baik-baik bagaimana hidupmu yang 70-80 tahun yang pendek ini, dan pikirkan itu bagaimana dampaknya di dalam kekekalan. Bahwa sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu yang pendek ini, itu akan berdampak di dalam kekekalan, dan karena itu pikirkan baik-baik. Hidupi hidupmu ini baik-baik. Supaya yang 70-80 tahun ini tidak sia-sia. Yang 70-80 tahun ini akan menyenangkan Tuhan sampai kepada kekekalan. Itu maksudnya. Saudara, dulu kita bandit. Setelah jadi anak Tuhan, jangan jadi bandit Kristen. Satu kali ya, saya sedang makan siang dengan sepasang suami istri. Waktu habis makan siang, saudara, dan makan siang itu kita ngomong-ngomong, lalu kemudian sang istri bilang begini, Pak Michael, tahu tidak, suami saya itu dulu bandit. Ya, bandit Pak Michael. Waktu dengar begitu lagi makan siang, saya sudah siap-siap. Wah, acara curcol ini ya. Istri mau ngomong tentang suaminya yang bandit. Tapi saya bergembira sekali sebab kemudian istri itu dengan wajah yang gembira mengatakan, tapi itu dulu Pak Michael. Dulu memang dia bandit. Bahkan ini adalah kepalanya bandit. Ini banditnya bandit. Kata dia. Tapi setelah dia percaya pada Tuhan Pak Michael, hidupnya berbeda. Hidupnya berubah. Sekarang dia bukan jadi kepala bandit. Dia sekarang menjadi ketua majelis. Bukannya ketua majelis, tapi hidupnya di rumah benar-benar jadi suami dan jadi bapak yang benar-benar jadi berkat buat kami. Saya berbahagia punya suami seperti dia, mantan bandit. Saya bilang kepada suami, selamat. Hidup yang berubah, saudara. Hidup yang mengalami perubahan yang dilihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita, terutama oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Bukan dimulai dari gereja, saudara. Bukan. Akan nampak di gereja betul. Tetapi itu perubahan kita, makin miripnya kita dengan Kristus, itu nampak dimulai dan terutama dimulai dari rumah. Anak-anak Tuhan yang ingin hidup makin mirip Tuhan, itu harus menunjukkan kualitas hidup yang semakin mirip Tuhan di rumah, saudara. Yang disaksikan, yang dinikmati, yang dirayakan oleh orang-orang yang terdekat di dalam rumah. Itu sebabnya dimulailah nasihat Paulus kepada rumah tangga Kristen dan mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, saudara. Istri-istri perlu tunduk kepada suami. Tunduk itu bukan berarti dikendalikan total. Tunduk itu bukan berarti istri tidak boleh ngomong. Istri tidak punya pendapat. Istri nggak punya hak untuk membicarakan isi hatinya. Bukan itu maksudnya. Tunduk itu artinya adalah bahwa istri memilih dengan sukarela dan sukacita. Memilih dengan sukarela dan dengan sukacita menempatkan suaminya pada posisi kepala keluarga. Itu tunduk. Bukan sekedar karena itu adalah kaidah di dalam masyarakat. Tapi itu adalah sebuah ketaatan kepada Tuhan yang memang mendesain suami untuk menjadi kepala keluarga. Istri perlu menjadi penolong, mengutamakan suami, menempatkan suami pada posisinya sebagai kepala dan menolong dia, menopang dia untuk menjadi dirinya yang terbaik. Itu arti tunduknya. Dan saudara, tunduknya istri kepada suami itu ada batasnya. Ada batasnya. Puji Tuhan. Istri-istri, ada batasnya tundukmu kepada suami. Setuju? Puji Tuhan. Ada batasnya. Tapi ingat, batasnya itu bukan kesabaranmu. Batasnya itu bukan kesabaranmu. Jangan nanti pulang menurut pengkhotbah katakan tunduk itu ada batasnya, hai suami. Jadi hati-hati ya. Saya akan sabar. Saya akan tunduk sampai titik puncak kesabaran saya di sini nih. Lewat dari sini, hati-hati, hai suami. Senggol bacok. Enggak, saudara. Tunduknya istri kepada suami ada batasnya. Tapi batasnya itu adalah rencananya Tuhan. Kehendaknya Tuhan.
hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Sudah indah sekali karena Paulus itu ketika bicara banyak tentang istri harus begini, Petrus bicara banyak tentang istri harus begini. Kemudian kepada suami, berbalik pandangannya pada setiap suami. Dan kemudian hamba-hamba Allah ini berkata, hai suami, cukup satu hal. Kasihi istrimu, kasihi mereka. Oh, kepada suami-suami Tuhan memberikan kepada kita bukan hak. Jangan petenteng kayak centeng. Firman Tuhan katakan kita kepala keluarga. Karena itu saya suami adalah bos di rumah. Bukan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang hak seorang suami. Firman Tuhan justru menekankan soal kewajiban seorang suami. Kewajiban apa? Kewajiban untuk hidup mengasihi istrinya. Saudara, itu yang kemudian dikatakan juga oleh Rasul Petrus dalam pasal 3 ayat 7. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bagaimana caranya? Hormati dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan daripada Tuhan, supaya doamu jangan terhalang. Oh, Tuhan mengajarkan pada kita setiap suami untuk melihat setiap istri kita itu sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris saudara adalah the partner of the gracious gift of life from God. Istri adalah partner untuk kita bersama-sama dengan dia menikmati anugerah kehidupan dari Tuhan. Partner itu berjalan bersama. Partner itu bekerja bersama. Partner itu berarti kita bersama-sama menikmati setiap kehidupan dan momen-momen kehidupan bersama yang diberikan oleh Tuhan. Saya sedapat mungkin dan sesering mungkin akan mengatakan pada istri saya, kamu itu adalah PIC di dalam hidupku. Saudara, PIC bukan partner in crime, tapi partner in Christ. Coba cek bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Sebab firman Tuhan ini saudara mengatakan, suami-suami yang tidak berlaku tepat kepada istrinya, doanya akan terhalang. Demikian firman Allah. Kalau suami-suami tidak berlaku seperti yang Tuhan inginkan bagi istrinya, maka dia akan berhadapan bukan hanya dengan istri yang sedih dan mungkin marah, tapi karena berhadapan dengan Tuhan yang tidak senang kepada perilaku suami seperti itu. Hai ayah-ayah, bapak-bapak. Saudara, ini bukan hanya untuk ayah dan bapak saja. Karena pada waktu itu dalam pengasuhan anak ketika katakan hai bapak, itu juga melingkupi hai ibu. Seperti saya hari ini berkata, saudara-saudara di dalam Tuhan, saya tidak hanya bicara kepada bapak dan pria, bukan? Saya bicara kepada semua kita. Saudara, jadi pada waktu kata hai bapak-bapak, ini juga berarti hai ibu-ibu, hai orang tua. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam kitab Efesus, supaya jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Hai orang tua, engkau dan saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita dalam Tuhan. Jangan buat mereka sampai discourage, sampai jadi takut, jadi tawar hati, sampai timbul kemarahan pada mereka, kepahitan kepada orang tua karena tindakan kita. Tapi saudara, ini bukan berarti bahwa itu berarti kalau kita tidak mau anak kita jadi marah, anak kita kemudian jadi tidak tawar hati, kita ikuti semua maunya. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Nah saudara, banyak kali hari ini orang tua yang karena takut anaknya marah dan sakit hati kepada dirinya, ikuti semua maunya. Akibatnya yang terjadi, muncullah generasi strawberry. Saudara tahu strawberry? Generasi yang dari luar, anak-anak muda yang kelihatannya cakep, pintar, hebat, tapi di dalamnya rapuh. Yaitu be present. Jadi orang tua yang hadir bagi anak-anak kita. Saudara, hadirlah bagi anak-anak kita bahkan sebelum mereka minta kita hadir bagi mereka. Ada satu dokter lagi terkenal di podcast Indonesia. Namanya Dr. Elvin. Ya, seorang ibu namanya Dr. Elvin. Kalau nanti sudah buka YouTube banyak nama ini. Nah saudara, Dr. Elvin cerita bagaimana dia sibuk sekali sebagai seorang dokter yang berhasil. Dia kerja sampai malam, satu malam dia pulang. Lalu kemudian anaknya menyambut dia pulang. Dan anaknya waktu sambut dia pulang ini kasih amplop. 2 amplop. Anaknya kasih dia 2 amplop. 1 amplop isinya 5.000. Amplop kedua isinya 5.000.
5.000 itu adalah uang jajan anak ini per hari. Jadi dia tidak jajan selama 2 hari, dia masukkan uangnya masing-masing 5.000 dalam 2 amplop. Lalu kemudian dia tunggu mamanya pulang, dan setelah mamanya pulang, ia kemudian berikan ini kepada mamanya, dan katakan kepada mamanya, Dr. Elvin, ini cerita Dr. Elvin sendiri. Dia mengatakan, Mama, saya bayang Mama untuk 2 hari temani saya. Karena 1 hari itu 5.000 uang saku kan. Jadi saya bayang Mama supaya 2 hari Mama temani saya. Dr. Elvin kaget sekali ketika anaknya lakukan itu pada dirinya. Dan dia tahu dia salah. Kita jangan tunggu sampai anak kita mesti bayar kita untuk waktu kita, bukan? Mari hadir bagi anak-anak kita. Mari bersama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka, saudara. Sebagai salah satu cara yang paling sederhana. Tapi saudaraku, banyak orang kemudian saya perhatikan keluarga kalau makan bersama itu cuma makan sama-sama makan. Bukan makan bersama. Berapa kali saya perhatikan kalau ke rumah makan, saudara, ada keluarga bersama-sama makan, maka yang terjadi adalah waktu tunggu makanan, papa, mama, anak, semuanya gadgetan. Nggak ngobrol, gadgetan. Setelah waktu makan sambil lihat gadget. Setelah selesai makan, belum bayar, gadget dulu. Lalu pulang. Itu sama-sama makan, bukan makan bersama. Hadirlah bagi anak-anak kita dalam suka maupun duka, terutama dalam duka. Ketika anak-anak sedang menangis, mereka mungkin mengalami bully, mereka mungkin berada dalam tekanan yang kita mungkin tidak mengerti kenapa anak bisa seperti itu. Dan dalam tangisan mereka butuh orang tuanya hadir bagi mereka. Bersama dengan mereka mendengarkan jeritan hati mereka. Kalau perlu menangis bersama dengan mereka. Lalu mereka merasakan bagaimana orang tuanya mendoakan mereka. Mungkin belum bisa kasih solusi. Tapi setidaknya dengan kita mendoakan mereka, air mata mereka bersatu dengan air mata kita. Dan dalam doa itu mereka sadar benar bahwa mereka nggak sendiri. Ada orang tua mereka yang menemani. Ada Tuhan yang dihadirkan untuk membantu persoalan anak. Oh, anak-anak butuh ini, saudara. Itu artinya jangan membuat mereka tawar hati. Kasihi mereka dengan sepenuhnya. Saudara, keluarga bukan tempat kumpulan malaikat. Tapi keluarga adalah tempat di mana setiap anak-anak Tuhan akan menghadirkan kehidupan surgawi di tengah bumi. Karena itu bertobatlah. Kalau engkau belum melakukannya, mohon pertolongan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan dan jadikanlah dirimu sebagaimana yang Tuhan inginkan dan setiap posisi yang Tuhan percayakan pada hidupmu di tengah dunia ini.